Selamat datang di channel Yadi Villain Official. Kali ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahan ajar kurikulum 2013 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Berikut disajikan pembelajaran PPKN bab 3. Di sini kita lihat ada teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Setidaknya kita dapat memahami teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar di sini ada dua, yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, kemudian menjelaskan proses kesejarahan Undang-Undang Dasar. Lalu apa sajakah yang harus kita pelajari dalam bab ini? Nah, kita dapat mengamati sebuah peta konsep berikut ini. Di sini ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada perumusan, ada sidang BPUPKI, dan ada panitia hukum dasar, kemudian ada pengesahan, dan ada sidang BPKI. Nah, pertemuan pertama yang harus kita pelajari yaitu pengertian dan jenis konstitusi. Mari kita cari tahu. Perhatikan gambar gedung Mahkamah Konstitusi. Apa yang kita ketahui tentang Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum itu kita harus paham tentang pengertiannya. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sini ada dua jenis konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis, kemudian konstitusi tidak tertulis. Yang tertulis adalah aturan pokok dasar negara atau tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa dalam hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi atau berdasarkan kebiasaan. Nah, dalam pertemuan kedua, di sini ada perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu PPUPKI tidak hanya melakukan usaha persiapan kemerdekaan, melainkan juga mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar 1445 pertama kali dipersiapkan oleh PPUPKI, kemudian tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, MPR, dan membentuk panitia penghapus bahasa. Tanggal 14 BPKI mengadakan sidang pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Tanggal 15 Juli dilanjutkan dengan pembahasan rancangan undang-undang. Tanggal 16 Juli naskah undang-undang akhirnya diterima dengan secara bulat pada sidang BPUPKI. Selanjutnya, ini adalah konsep peta tempat duduk persidangan BPUPKI. Nah, dana duduk di sini ada ketua dan ketua panitia serta anggota sidang. Dilanjutkan pertemuan ketiga, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan keputusan sidang PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggantikan tugas PPUPKI, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian agenda sidang PPKI adalah memilih presiden dan wakil presiden serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara menghasilkan pembukaan dan batang tubuh. Selanjutnya, undang-undang ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini juga terdapat beberapa keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengesahkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bagi bangsa negara Indonesia dan fungsi isi Undang-Undang Dasar 1945. Arti penting Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang mengatur kehidupan bangsa negara Indonesia. Undang-Undang Dasar berisi aturan dari kehidupan negara di Indonesia. Semua peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, semua warga negara Indonesia patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Fungsi isi Undang-Undang Dasar 1945 menurut Jimli Asyidiki ada 3 fungsi, yaitu pengendalian, pembaruan masyarakat, perekayasaan ke arah cita-cita kolektif bangsa. Lanjutkan pertemuan kelima, tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini terdapat tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam undang-undang dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Kemudian jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan di sini juga ada beberapa peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu saling menghargai dan menghormati setiap pendapat, kemudian bertekad membangun negara yang berdaulat, kemudian yang ketiga menjadikan Pancasila sebagai ideologi pokok yang menjiwai Undang-Undang Dasar, yang keempat proaktif memenuhi kehidupan beragama, yang kelima bersikap mengutamakan kepentingan nasional, yang keenam saling bahu-membahu dan berusaha keras mengembangkan pikiran untuk merumuskan dasar negara yang kuat, yang ketujuh pentingnya rasa persatuan dan kesatuan serta mengangkat nilai-nilai luhur menjadi sokoguru atas atau asas negara. Terima kasih, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.